Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Taib ahibati fillah, ikhwani fiddin, tulabul ilmi bi majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya hanyalah kalimat pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga lazimi amal untuk semakin kita tingkatkan kuantitas dan kualitas, yakni rasa bersyukur kita ya. Di saat kondisi yang mungkin menjadi perhatian kita, di sebagian negeri kita sedang tertimpa bencana ya, maka kita yang masih ada di area lingkungan yang cenderung aman, maka lebih lazim lagi untuk banyak bersyukur atas nikmat yang sangat berharga ini, dan juga iringi dengan semakin bagusnya kuantitas dan kualitas istighfar kita ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang apa yang kita pahami lagi-lagi yang menjadi sebab turunnya musibah tiada lain adalah kemaksiatan ya. Maka kita pun terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Maka terkhusus bagi saudara-saudari seakidah ataupun kita menyebutkan bencana kemanusiaan musibah ini, maka tetap khusus bagi saudara muslim kita doakan dengan doa yang Nabi ajarkan awalnya kepada ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika sahibul musibahnya dituntunkan untuk berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kesempurnaan ganjaran atas musibah yang menimpaku, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Ini kalau sahibul musibahnya. Tapi karena kita mendoakan yang tertimpa musibah, maka tinggal ganti saja dhamirnya menjadi hum ya, untuk jama'. Allahumma jurhum fi musibatihim. Ya Allah, sempurnakanlah ganjaran atas musibah yang menimpa mereka, wa akhlif lahum khairan minha, dan berikanlah mereka ganti yang jauh lebih baik ya. Adapun bagi kita yang mengetahui adanya musibah yang menimpa saudara kita, kita ucapkan apa? Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalahu ya. Segala puji milik Allah yang masih menjaga diriku, menjaga diri kita dari bentuk bencana musibah yang menimpanya. Musibah ini menimpa dia dan kita masih dijaga tidak tertimpa dengan musibah tersebut ya. Taib, salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat seluruhnya tanpa terkecuali, dan kepada seluruh barisan umatnya yang setia dan teguh meniti jalan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sampai hari kiamat kelak. Taib, ikhwan makan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan fasal yang menjadi bagian dari mukhtasar ya, yang ditulis oleh mukhtasir kitab Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wa Dawa, yang kita masuk ke fasal yang masih pembicaraan kita tentang akbarul kabair ya, adlamudz zulmi, tentang dosa besar paling besar dan juga kedoliman paling dolim ya, ad-dhalud dhalalah, kesesatan yang paling sesat, yakni apa? Kesyirikan ya, kesyirikan. Setelah di dua pasal sebelumnya kita merinci tentang apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang jenis-jenis kesyirikan, maka di pasal ini justru beliau mengakhirkan tentang hakikat ya, agar apa yang menjadi pemahaman kita benar yang dimaksud dengan syirik itu seperti apa. Karena nanti akan ada satu paragraf yang dijelaskan oleh beberapa ulama dengan sisi penjelasan yang ada bedanya dari satu ulama dengan ulama yang lainnya, namun semuanya dalam rangka membantah apa yang menjadi bentuk-bentuk penyimpangan akidah sebagian kaum muslimin dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi berkaitan dengan
sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya. Tapi maka kita bacakan terlebih dahulu faslun haqiqatus syirki ya. Faslun tentang hakikat kesyirikan yang ada di halaman 61 ya. Tapi berkata al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'atan, kata beliau haqiqatus syirki huwa, adapun yang menjadi hakikat, ingat ya, di antara fahamnya seorang thalibul ilmi, apalagi alim, seorang ahlul ilmi, dari satu perkara yang sedang dia bahas adalah mengetahui hakikat, biar tidak tersamarkan, biar tidak terkena kerancuan bentuk penjelasan-penjelasan yang datang dari orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang ya. Maka harus mengetahui tentang hakikat, hakikatus syirki. Maka kata beliau hakikat tentang kesyirikan huwa, beliau merinci dalam pasal ini ada dua bentuk kesyirikan, hakikat kesyirikan. Yang pertama kata beliau atashabbuhu bil khaliq ya. Yang pertama adalah penyerupaan dengan al-khaliq. Nanti akan kita jelaskan kenapa nama Allah yang paling sering disebutkan dalam pembahasan konteks kesyirikan adalah al-khaliq ya. Yang antum perlu ingat adalah ketika Nabi menjawab pertanyaan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang ayu dan bin a'dham, tentang dosa apakah yang paling besar, maka Nabi menjawab apa? Masih ingat hadisnya? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dosa apa yang paling gede? Maka Nabi menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal dialah satu-satunya yang menciptakan engkau. Dan nama Allah yang berkaitan dengan perbuatan yang mencipta adalah apa namanya? Al-Khaliq ya. Maka antum yang mungkin sebagian sudah belajar fikih Asmaul Husna bisalah menyelami, mendalami ya, untuk setiap makna dibalik nama-nama Allah yang maha indah. Tapi maka di sini pun digunakan nama Allah Al-Khaliq ketika menjelaskan hakikat kesyirikan. Yang pertama at-tashabbuhu bil khaliqi, penyerupaan dengan Al-Khaliq. Ya. Nanti penjelasannya diakhirkan nih poin yang pertama ini. Hakikat kesyirikan yang jenis pertama oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah diakhirkan. Yang akan beliau lebih rinci adalah jenis yang kedua. Namun ana dahulukan yang dimaksud hakikat kesyirikan at-tashabbuh bil khaliq itu lebih ke akunya, orangnya, menyerupakan dirinya dengan al-khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya nanti? Seperti bersikap sombong ya. Kemudian senang kalau ada orang tunduk-tunduk, sujud-sujud, ruku-ruku, ngesot-ngesot. Ada nggak yang begitu? Senang santrinya jalannya ngesot gitu. Kalau merapat ke dia enggak sujud, dianggap songong sujud. Ya. Nah, itu bentuk jenis yang pertama. Adapun yang akan dirinci hakikat kesyirikan jenis yang kedua, kata beliau wattashabbuhu atau wattasbih lil makhluqi bihi, atau menjadikan dari makhluk Allah menyerupai kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan makhluk Allah bentuk apapun itu ya, bahkan sampai orang mati sekalipun diangkat dan diyakini punya kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan lebih jelas dari pemaparan beliau ya. Tapi inilah dua jenis hakikat kesyirikan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun yang ma'ruf, ta'riful asri ya, tentang definisi terkini yang sampai kepada kita tentang kesyirikan apa? Siapa antum ikhwan yang bisa menjelaskan tentang pengertian kesyirikan itu apa? Hah? Sama, sering pakai kalimat tasbih ya. Tasbihul makhluqi bil khaliqi fima huwa min khasaisil khaliq ya. Ini pengertian kesyirikan yang sampai kepada kita yang ma'ruf sekarang adalah penyerupaan makhluk dengan al-khaliq dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan sang khaliq gitu. Misalkan al-khaliq mampu
mendatangkan manfaat, terus diangkatlah makhluk pun dianggap bisa mendatangkan manfaat. Allah yang mengabulkan doa, dia menjadi sarana doa, dianggap diyakini bisa mengabulkan hajat dan seterusnya. Allah lah yang harusnya menjadi tempat bersandar, bertawakal ya. Kemudian tumbuh rasa pengharapan hanya bergantung kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah, kemudian dialihkan kepada makhluk. Nah, itu hakikat ataupun pengertian kesyirikan yang sekarang ma'ruf di tengah-tengah kita. Ya. Apa tadi? Tasbihul makhluqi bil khaliqi fima huwa min khasaisil khaliq ya. Menyerupakan makhluk dengan al-khaliq dalam perkara-perkara yang itu harusnya hanya kekhususan milik siapa? Al-khaliq ya. Tapi itu ta'rif yang populer di tengah-tengah para ulama ahli sunnah ya. Hadza huwa at-tashbih fil haqiqah. Inilah yang dimaksud dengan hakikat dari kesyirikan tersebut ya. Penyerupaan yang makhluk dianggap memiliki hal-hal kemampuan kekhususan yang itu harusnya milik Allah Subhanahu wa taala. La itsbatu sifatil kamali allati wasafa Allah biha nafsahu wa wasafa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di paragraf ini ingin membantah beberapa kelompok yang menyimpang sebagaimana guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya. Maka beliau sebetulnya ahli hadis, ahli fikih, namun buah karya beliau banyak untuk membantah kelompok-kelompok atau firqah sesat ya, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah ya, kemudian Al-Kulabiyah, kemudian Asy'ariyah mutaqaddimun ya, Asy'ariyah mutaakhirun ya, dan seterusnya ya. Tapi maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya bukan termasuk tasbih ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, dan Rasulullah SAW pun menetapkan sifat-sifat Allah dalam hadis-hadisnya. Makanya di sini ada pembatas yang jelas antara ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka sering berdalih tidak mau mentasbih Allah dengan makhluk, justru akhirnya menolak sifat-sifat Allah. Ada yang menolak seluruhnya seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, menolak semua sifat Allah. Antum yang sudah belajar akidah tauhid dalam asmaul sifat, sifat Allah ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah ya. Kalau sifat dzatiyah contoh Asy'ariyah hanya menetapkan 7 saja. Seperti Sami', Basir, Kalam, Ilmun, Hayat, Qudrah, Iradah. Itu sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah mereka tolak sebagian, seperti tertawa, kemudian Allah tersenyum, Allah marah, Allah punya rasa cinta. Itu mereka tolak. Itu fi'liyah ya. Fi'liyah ya. Nah, mereka yang menolak sifat-sifat Allah, alasan mereka adalah takut mentasbih Allah dengan makhluk. Sama-sama pakai dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ketika ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam nas Al-Quran dan hadis, serangan mereka kepada kita pun nyebutnya akhirnya kita disebut musyabbihah. Tuh akidah sana tuh musyabbihah, menyerupakan. Masa Allah katanya punya sifat cinta, sama dong seperti makhluk sifat cinta. Padahal kata dia nggak boleh, Allah itu tidak semisal dengan makhluk apapun. Kita dalilnya sama. Seperti Allah berilmu, manusia ada yang berilmu atau tidak? Berilmu. Tapi dari mana bedanya dijelaskan oleh para ulama. Contoh, kalau Allah berilmu, Allah bukan berawal dari ketidaktahuan menjadi tahu. Di azalinya juga Allah sudah tahu. Kalau kita kan dari ketidaktahuan menjadi tahu. Contoh, innal insana lam yulad aliman. Manusia tidak ada yang brojol lahir langsung berilmu. Kemudian hadis menyebutkan innamal ilmu bitta'alum. Hanyalah ilmu itu diperoleh dengan mau belajar. Terus yang kedua perbedaannya, Allah berilmunya tidak tadrij, tidak tadarruj.
Tidak bertahap, langsung ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalau kita bertahap atau tidak? Bertahap lah. Nggak mungkin anak PAUD dikasih soal SMA kan dia. Bertahap. Ada hal-hal yang baru kita ketahui dengan masa pertumbuhan kita di umur sekian. Ada beberapa pembahasan rumus-rumus tertentu yang kita tidak mengerti di usia bangku sekolah sebelumnya. Ada tahapan, bedanya di situ. Kemudian juga di antara bedanya, kalau dianggap menyamakan Allah berilmu, kita berilmu, apa? Ilmu Allah langgeng. Kalau kita terjangkit apa? Gancang poho hese apal ya. Hari ngapalinya susah, hari lupanya gampang lepas ya. Allah nggak ada lupa, ya, nggak ada lupa ya. Contoh anak teman-teman seangkatan bahasa Arab dulu 44, satu angkatan anak tahun 2000. Ketika reuni terakhir, banyak yang sudah hilang kemampuan bahasa Arabnya. Emang antum aktivitas di mana? Karyawan, terus nggak dipakai lagi bahasa Arabnya, nggak dipakai. Jadi hilang juga ya. Contoh ya, para hafidz Quran, mereka pun mengalami lupa, mengalami kegoncangan dalam hafalannya, nggak mungkin selamanya, ya. Itu bedanya. Maksudnya tetap dengan kemahaindahan dan kemahasempurnaan Allah, kemahailmuan Allah ya beda dengan ilmu kita. Contoh Allah maha melihat, kita melihat atau tidak? Melihat, apa bedanya? Ada batasannya. Ada batasannya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lil aqli haddan kama lil basari haddan. Sesungguhnya bagi daya jangkau akal manusia ada batasannya, sebagaimana radius penglihatan pun ada batasannya. Yang masih normal pun mungkin radius berapa udah hilang objek yang ditangkap ya. Kalau Allah enggak. Allah enggak. Ya. Contoh suara kita, meskipun ada pengeras suara, tetap ada radius tertentu suara kita enggak kedengaran. Kalau suara Allah dalam hadis seperti apa? Yang mendengar jauh sama seperti kualitas mendengar suara Allah yang dekat. Mau dekat mau jauh enggak berpengaruh radius suara Allah. Dibantah lagi oleh yang akidahnya menyimpangkan, liar. Suara Allah gimana? Ada huruf-hurufnya, ada bunyinya, memang susah akidah menyimpang itu. Ya udah kita terima kalau Allah berbicara ada suara, ada huruf. Sebagaimana Allah menghususkan Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, sebagaimana Nabi Muhammad lebih khusus lagi berbicara dengan Allah langsung di Sidratil Muntaha ketika Isra Mi'raj ya. Jadi Ibnu Qayyim ingin membantah nih yang menuduh akidah ahli sunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan dalam nas, enggak lebih. Makanya kemarin Ahari ya nanya apa antara tasbih, tamsil, ta'til, tahrif. Nah itu takyif. Jadi akidah ahli sunnah ketika menetapkan nama dan sifat Allah duna tamsil, duna tasbih, duna takyif, duna ta'til, tanpa menyerupakan, tanpa menyamakan, tanpa memalingkan makna, apalagi menolak. Nah ternyata ada akidah namanya mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah, karena kalau menetapkan sifat Allah mereka khawatir jatuh pada tasbih, dan tasbih inilah atau tasyabuh inilah termasuk hakikat kesyirikan. Padahal enggak begitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya akidah sedikit ini tentang golongan menyimpang ya, yang mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah itu ada yang ta'til kulli, ada yang menolak semuanya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka enggak nerima. Enggak ada itu sifat-sifat Allah, enggak ada. Sama sekali mereka tolak seluruhnya. Iya. Kemudian ada yang hanya menolak sifat fi'liyah Allah, dzatiyahnya ditetapkan. Yang tadi yang sami, basir ya, kalam, qudrah, iradah, ilmun, hayat, itu ditetapkan. Bahkan semua sifat dzatiyah ditetapkan oleh mereka, tapi fi'liyahnya enggak. Yang seperti tadi Allah tertawa, Allah kemudian apa namanya marah, Allah punya rasa cinta. Nanti mereka palingkan maknanya seperti Allah
punya rasa cinta, kata dia iradatul khair. Pokoknya keiradah lagi. Jadi Allah menginginkan kebaikan. Kalau Allah mencintai hamba, maksudnya menginginkan kebaikan, bukan rasa cinta sebagaimana yang kita pahami sesama manusia. Nabi sudah menjelaskan tentang komparasi rahmat Allah. Ketika manusia punya rahmat, Allah pun punya rahmat. Ketika seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia cari-cari, kemudian apa? Dia temukan, kemudian langsung dia susui. Maka Nabi langsung mengajarkan kepada sahabat. Kata Nabi, mungkin tidak si ibu itu melemparkan bayinya ke dalam api? Kata para sahabat, enggak mungkin, karena dia pasti sayang kepada anaknya. Nah, itu sayang makhluk. Kemudian Nabi ingin mengkomparasikan, kata Nabi, lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi ila waladiha. Kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Punya rasa sayang tapi beda. Maknanya sama, kata para ulama Ahlussunnah, tapi kaifiyahnya berbeda. Allah, antum lebih kritis nih. Fokus nih. Ya. Jadi ada golongan yang menolak sama sekali semuanya. Tadi apa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ustadz, itu Jahmiyah Mu'tazilah itu siapa? Itu antum belajar dulu nanti, baca aja lah firqah-firqah sesat. Ya, nanti akan ketemu. Kemudian yang menolak sifat fi'liyah diantaranya adalah Kulabiyah sama Asy'ariyah mutaqaddimun. Asy'ariyah mutaqaddimun. Jadi ada golongan namanya Al-Kulabiyah sama Asy'ariyah pendahulu. Asy'ariyah itu ada pendahulu, ada yang datang belakangan. Dibagi dua genre mereka ya. Nah, kalau yang mutaqaddimun, kalau dilihat lebih mending karena dia hanya menolak fi'liyah. Zatiyahnya diterima semuanya. Adapun Asy'ariyah mutaakhirun, dia menolak sifat juga dan dzatiyah hanya ditetapkan sebagian, yang sebagian dia tolak. Dia berkumpul bersama Maturidiyah. Jadi yang menolak sifat ditambah menolak sebagian sifat dzatiyah itu ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah mutaakhirun. Tapi kalau Asy'ariyah mutaqaddimun hanya menolak fi'liyah, dzatiyah ditetapkan semuanya. Dia bersama Kulabiyah menolak fi'liyah doang. Kalau Jahmiyah sama Mu'tazilah tolak semua sifat dzatiyah ataupun fi'liyah. Baik, kita lanjut dulu. Baik, sebelum lanjut ingat, makanya dalam antum ada yang belajar ini enggak? Tauhid asma wa sifat secara khusus. Biasanya pakai kitab apa? Mana jadi lupa nama kitabnya. Ada yang bisa ngingetin? Insyaallah lupa. Tapi pokoknya di antara kaidah menetapkan nama-nama dan sifat Allah adalah itsbatu ma atsbatallah fi kitabihi wa ma atsbata Rasulullah SAW fi sunnatihi. Ya sudah, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Itu kaidah pertama dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Kita ikut menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dan Nabi tetapkan. Tapi tadi syaratnya tidak boleh tahrif, dipalingkan maknanya, tidak boleh tasbih, memisalkan dengan makhluk dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Maka kata Al-Musannif rahimahullah, fa'akasa man nakasallahu qalbah, maka Allah balikan hati orang-orang yang memiliki kerancuan pemahaman, yang dia anggap tauhid, yang orang-orang bertauhid dinilai tasbih. Seperti kita akidah Ahlussunnah tauhidnya insyaallah lurus, dianggap musyabihah. Ya. Dianggap musyabihah. Nah, ini dari paragraf ini ana mendapati ada dua penjelasan yang berbeda tapi saling menguatkan. Ya. Kalau dari Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan akidah menyimpang yang menuduh tauhid, ahli tauhid adalah musyabihah atau mentasbih Allah dengan makhluk. Tasbih maksudnya menyerupakan ya. Makanya kita pembahasan tentang dosa kaum muslimin yang sering ikut perayaan akhir tahun disebutnya apa namanya? Tasyabbuh ya. Tasyabbuh bil kuffar. Upaya menyengaja menyerupai orang-orang kafir. Namanya tasyabbuh itu upaya sengaja menyerupai pihak lain, namanya tasyabbuh.
Dan upaya menyerupai pihak lain, ada yang terpuji, ada yang baik, dan ada yang tercela. Kok ada yang terpuji Ustaz? Ada. Penjelasan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim ada. Tasyabuh yang terpuji, yang baik adalah at-tasyabuh bis-shalihin. Upaya menyerupai orang-orang salih. Itu bagus. Puncaknya yang keterbaikan dalam kesalihan Nabi kita, maka kita disuruh meniru beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian dalam hadis saddidu wa qaribu, tepatlah, tepat sasaran. Kalau enggak sanggup, ya mendekat. Seperti anak panah, kalau harus tepat titik tengah gitu. Kalau enggak sampai titik tengah, ya jangan keluar bantalan anak panahnya lah, meleset, itu namanya kejauhan. Mungkin ring 1, ring 2 masih oke lah ya. Tapi itu kan meniru, menyerupai. Adapun yang terlarang seperti menyerupai orang kafir, menyerupai pelaku maksiat atau orang fasik, disebutkan menyerupai binatang, menyerupai lawan jenis, itu terlarang semuanya. Itu pun sama tasyabuh ya. Taib, kembali, maka Allah membalikan siapapun hati-hatinya yang terjungkir balik dalam memahami ahli tauhid dianggap musyabbiha, itu ya. Dan yang menolak sifat-sifat Allah dianggap ahli tauhid. Ini terbalik ini. Kalau penjelasan yang lain seperti apa nanti dalam dosa-dosa besar, seperti kalau hanya ingin berdoa kepada Allah tanpa lewat perantara wali-wali yang dianggap keramat, itu dianggap menghinakan wali Allah. Dan bahkan bukan jenis doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Kata dia, syubhatnya Allah nggak kenal engkau, sebagaimana engkau kalaupun ada urusan kepada para pembesar perlu privilege, perlu rekomendasi, perlu disposisi. Kalau antum datang langsung nggak akan dikenal, hajat antum nggak akan dikabulkan. Harus punya orang dekat, backingan, orang tangan kanan, tangan kiri. Analogi mereka begitu. Dan kalau doa langsung, hamba-hamba awam dianggap songong kepada wali-wali Allah. Kalau lewat wali-wali Allah udah langsung doanya seolah langsung dapat jaminan dikabulkan. Masalahnya lagi bertambah kalau wali Allahnya yang sudah menjadi mayat juga, kumpul di kuburan-kuburan dan seterusnya. Jadi dibolak-balik oleh kelompok-kelompok yang malah jatuh pada perbuatan kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa a'ma, ya, aina basirati. Kemudian Allah membuat buta, bahkan bukan ainun hakiki tapi basirah, mata hati mereka terbalik. Yang tauhid dianggap menghinakan para wali, ya, yang memuliakan para wali dengan cara-cara yang salah kemudian dianggap ahli tauhid. Kan di kita begitu, playing victim ya. Dunia terbalik, ya, dunia terbalik. Kemudian kata beliau, wa arkasahu bilubsil amra, sama banyak orang-orang yang akhirnya mengalami kerancuan, ya, keterbalikan dalam pemahaman antara yang hak dan yang batil. Dan itu yang banyak juga digembar-gemborkan oleh para firqah-firqah yang sesat ya. Wa ja'ala tauhid tashbihan. Nah, lafaz ini nih yang ana coba cross check penjelasannya baik dari para asatidah, ada yang berbeda di sini. Wa ja'ala tauhida tashbihan, seperti tadi penjelasan yang pertama, kelompok-kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Mereka ingin memurnikan tauhidnya dengan cara menolak sifat-sifat Allah. Justru kalau ahli tauhid menetapkan sifat Allah dinilai oleh mereka tasbih. Seperti kita nih, kita menetapkan nama dan sifat Allah atau tidak? Iyalah. Tapi kaidah yang pertama tadi diantaranya hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam kitabullah dan Nabi tetapkan dalam sunnahnya, tidak lebih dari itu, ya. Nah, kita yang ahli tauhid menetapkan sifat Allah diserang oleh mereka musyabbihah. Nama lainnya mujassimah, menjisimkan Allah. Ini Asy'ariyah, ini istilah Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah punya istilah jisim, arad. Wah, antum enggak paham lah. Harus belajar dulu ya. Baik. Kemudian wa tashbih ta'dziman wa ta'atan, dan justru kelompok yang menyimpang menganggap
adanya makhluk-makhluk Allah yang diyakini punya kekhususan menyerupai Allah, justru itulah pengagungan yang benar, bahkan menjadi sebab amalan ketaatan. Seperti tadi kuburan wali-wali Allah dibentuk sedemikian rupa, disemen, dibangun, ditembok, kasih lampu-lampu, kasih kelambu, kasih foto. Kalau kata Ustadz Firanda, kasih foto, pegang tongkat sambil senyum lagi. Makanya hikmah kenapa kuburan itu yang sesuai sunnah hanya gundukan tanah saja. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang awam langsung akan goncang hatinya ketika dia datang ke sebuah kuburan yang dia dapati gambarnya seperti tadi, megah, ada temboknya, ada pagarnya, dan pernak-pernik tadi. Ditambah pas dia datang ternyata ada orang yang sedang tahiyatul kubur. Ada yang tahiyatul kubur, ada yang baca Quran di kuburan, ada yang doa-doa merengek-rengek di kuburan. Kata Imam Al-Qayyim, orang awam yang baru masuk ke situ udah mulai jangan-jangan, udah mulai goncang hatinya. Makanya kalau kuburan seperti gundukan tanah, hati lebih selamat. Bahkan masyhur ya kisah yang mungkin tokoh kafir ternyata pas pengen tahu bagaimana kuburannya Raja Arab Saudi, ternyata kuburannya cuma begitu doang. Masya Allah, ini raja seperti ini kuburannya. Demikianlah keadaan. Taib, jadi justru di kita orang yang berbuat tadi ya, wali-wali Allah dianggap memiliki kemampuan kekhususan yang sampai kekhususan ilahiyah diagungkan oleh mereka dan menjadi sebab-sebab amalan ketaatan bagi mereka. Kemudian kata beliau, fal musyriku musabbilil makhluk bil khaliq fi khasaisil ilahiyah. Maka Imam Al-Qayyim mengingatkan, adapun pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik yang dibatasi oleh syariat, itulah hakikat kesyirikan adalah dia menyerupakan dirinya dengan kekhususan ilahiyah. Bukan berarti ketika makhluk punya sifat ini, kita menetapkan Allah pun punya sifat ini, kemudian kita menyekutukan Allah. Tidak, karena ada batasannya dengan makna sama, kaifiyah berbeda. Seperti tadi Anda jelaskan, ilmu Allah dengan ilmu kita demikian perbedaannya. Penglihatan Allah, maha melihatnya Allah dengan penglihatan kita demikian perbedaannya. Di sisi ini saja mereka ngeyelnya nggak bisa nerima. Tapi kalau mereka minta menjelaskan tentang akidah mereka sendiri, mereka juga puyeng gitu. Pusing sendiri ya. Taib, ikhwan dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa inna min khasaisil ilahiyah. Nah, ingat, ini nih benang merah yang dinyatakan hakikat kesyirikan oleh al-musannif Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Maka sesungguhnya yang menjadi kekhususan ilahiyah adalah at-tafarrud, menyendiri, esa, tunggal. Kita seringnya menyebut munfarid. Ya, munfarid. Dalam hal apa? Yakni bil milki dzarri wan naf'i wal 'ata wal mana. Kalau bahasa kita mah Allah yang memonopoli. Hanya dialah yang berkuasa dalam hal apa? Mendatangkan mudarat ataupun menolak mudarat, mendatangkan manfaat, memberi atau menahan. Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Nabi sendiri sampai diperintahkan oleh Allah apa? Qul la amliku li nafsi, qul la amliku naf'an li nafsi wa dharran. Katakan, aku tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat bahkan untuk diriku sendiri ataupun menolak mudarat, apalagi untuk orang lain. Makanya banyak dalam hadis-hadis Nabi mengingatkan untuk masing-masing menyelamatkan diri. Sampai ke Fatimah sendiri apa? Ya Fatimah, sal bimali sa'utiyaki, minta engkau harta dariku akan aku berikan. Tapi kata Nabi, ma agna anki syai'a, tapi aku tidak bisa menolong engkau sedikit pun nanti di hadapan Allah kecuali amal salih engkau.
Kemudian Nabi sering mengingatkan kepada kabilah-kabilah bangsa Arab, ankidu anfusakum ma agna ankum syai'a. Kata Nabi, wahai para kabilah, selamatkan diri-diri kalian masing-masing. Aku tidak punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat untuk kalian. Ya kecuali dengan izin Allah seperti syafaatul uzma nanti ya. Tapi Nabi sendiri nggak punya kuasa untuk menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat. Apa contoh realnya? Nabi tidak bisa menolak mudarat. Apa contoh realnya? Nabi terluka perang Uhud. Iya. Nabi dilempari batu ketika dakwah di Taif. Nabi tidak bisa menyelamatkan syuhada Uhud sampai paman beliau yang beliau cintai, Hamzah, harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Nabi nggak bisa menolak mudarat. Bukti real apa lagi? Ketika Heraklius pas mengetahui ada orang Arab di daerah dia, yakni Abu Sufyan CS, yang waktu itu masih syirik, memusuhi dakwah Nabi, dipanggil oleh Heraklius kan? Di antara pertanyaannya, demikian Nabi yang dikabarkan telah datang itu pengikutnya siapa, nasabnya seperti apa. Semua data-data yang Heraklius tahu di kitab Samawi cocok dari jawaban Abu Sufyan. Dan memang tipikal bangsa Arab, sebrengsek-brengseknya dia menolak dakwah tetap jujur mereka. Sampai akhirnya pada pertanyaan, wa kaifa harbun nabiyikum, bagaimana kondisi peperangan nabi kalian? Maka kata Abu Sufyan, al-harbu sijal. Peperangan yang dialami oleh Nabi tersebut sijal. Kadang kami yang menang, kadang dia yang menang. Jadi Nabi kadang menang, kadang kalah. Ini menunjukkan Nabi tidak bisa menolak mudarat. Buktinya peperangan ada kalahnya atau tidak? Ada kalahnya. Di samping ada ujian, kata para ulama ya. Kalau peperangan Nabi menang semuanya, orang semuanya akan muslim kabeh. Gak ada ujian lagi di dunia. Kalau orang Islam masuk semuanya ke Islam, kemudian sejahtera semuanya, hilang nilai ujian di dunia. Termasuk kalau peperangan Nabi menang semuanya, hilang ujian di dunia. Orang pasti Islam semua kalau peperangan Nabi menang semua. Ya. Ternyata Nabi ada kalahnya di perang Uhud, bahkan bertambah sedih, tadinya harusnya menang. Ya. Kemudian hanya Allah yang berkuasa untuk memberi dan menahan. Makanya antum yang tahu zikir pada sholat diantaranya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini doa kita ketika zikir pada sholat. Ya Allah, tidak ada yang mampu menahan apapun yang akan Engkau berikan, dan tidak ada yang mampu sampai pemberiannya apa yang Kau tahan. Allah yang mampu itu. Mau effort kita segimana kuatnya pun untuk menyampaikan pemberian kita kepada orang yang akan kita beri, kalau Allah dengan kudrah dan hikmahnya menahan pemberian itu agar tidak sampai kepada orang yang akan kita beri, nggak akan sampai. Sama seperti wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ya dalam hadis Arba'in, gimana? Ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka wa'lam lawijtama'u hadhil umma ala ayan fa'uk la yanfa'uk illa qad katabahullahu laka wala ini ijtama'u alla yadurruka lan yadurruk alaik illa qad katabahullahu alaika. Kan Nabi begitu kepada Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas di usia masih belia sudah tertanam akidah, aplikasinya mendatangi 12 orang Haruri Khawarij yang siap gampang gorok leher. Ditawarkan oleh Ali perlu dikawal atau tidak sebelum nanti diperangi oleh Ali, itu Haruri yang 12.000 yang keluar dari barisan Ali karena mereka berkumpul di lembah Harura. Kata Ibnu Abbas, enggak perlu, aku sendiri aja dengan pakaian terbaik. Meskipun memang beliau Quraisy. Orang Arab mikir kalau mau nyakiti Quraisy, kabilah Quraisy banyak, mereka bisa dikeroyok. Makkah, Madinah, Quraisy berkuasa, terutama di Mekah. Tapi intinya Ibnu Abbas sendiri, karena dulu pernah diajarkan oleh Nabi, ihfadillah yahfadka. Kalau mereka berkumpul semuanya untuk memudaratkan engkau, nggak akan sampai kemudaratan itu kecuali memang sudah bagian dari catatan takdir bagi engkau. Sama makna, hanya Allah yang memberi dan juga
menahan ya. Wadzalika yujibu ta'liqad du'a wal khauf wa raja. Demikian juga yang melazimkan wajib kita untuk menggantungkan harapan-harapan doa kita, keterkabulan permintaan kita, kemudian rasa takut, harap ya, berharap dari Allah. Ini ibadah-ibadah yang dirinci oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Ushulus Salasah ya. Ketika ma'rifatur Rabb, landasan pokok agama yang pertama, ma'rifatur Rabb, mengenal Allah, maka ketika menyebutkan wa min anwa'il ibadah, dari antara jenis-jenis doa, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan doa, kemudian roja, khauf, tawakal, isti'anah, isti'adah, istighosah ya. Kemudian apa? Nazar, kemudian adzabhu, nyembelih gitu. Itu semuanya jenis ibadah, maka harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul bihi wahdah, dan juga bertawakal kepada Allah. Ini kan semua jenis ibadah. Maka ini hak kekhususan ilahiyah yang tidak boleh hati ini tercurah, tergantung dengan didasari rasa pengagungan, penghinaan diri kita, mengagungkan zat yang kita bergantung kepadanya, kecuali hanya kepada Allah. Nah sekarang gimana yang praktikannya? Mengangkat wali-wali, orang salih di kuburan-kuburan keramat yang menjadi tujuan sebagian kaum muslimin, wisata religi namanya, sampai kebergantungan hati mereka lebih hadir ketika di kuburan, bukan di masjid. Kalau di masjid biasa aja. Makanya ada DKM daerah mana? Daerah Banten ya. Daerah Banten. Ustaz Firanda pernah safar ke sana. Tapi beliau nggak mau nyebutin tempat ya. Ini DKM-nya cerita katanya, masjid kita kurang pemakmurannya. Terus ada yang usul katanya, kasih kuburan di dalamnya. Tulis kuburan Syekh Fulan. Pasti banyak yang datang katanya. Kurang ajar. Ini menunjukkan ya sebegitulah keadaannya kaum muslimin, sampai tawajuhnya mereka, merendahnya mereka, tawakalnya mereka ketika ingin termasuk khusus sebab pengabulan hajatnya, malah lebih khusyuk di kuburan. Pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Nah, kita tidak. Kita ahli tauhid dalam hal kekhususan yang Allah sajalah yang mampu melakukan hal tersebut. Maka kita hanya ta'liq, kita hanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'allaqa, maka karena semua ini kekhususan ilahiyah, maka siapa yang memindahkan ketergantungan hal-hal yang tadi kekhususan Allah, dzalika bi makhluk, kepada makhluk, faqad syubbihahu bil khaliq, maka dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Di antara sebab kesyirikan menjadi dosa besar, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adalah downgrade, menurunkan kemuliaan Allah disamakan dengan makhluk yang lemah. Di situ salah satu sebab kenapa kesyirikan menjadi dosa terbesar. Allah yang menetapkan dirinya dengan segala kemahaannya, kemudian diturunkan grade-nya, dianggap makhluk ada yang selevel dengan Allah. Nah, ini salah satu yang menjadi sebab kesyirikan adalah akbarul kabair ya, dosa besar yang paling besar, karena dia sudah menurunkan ya, level kemahaan Allah dengan segala nama-nama dan sifatnya, kemudian diserupakan dengan makhluk ya. Wa ja'ala ma la yamliku li nafsi dharran wala naf'an. Demikian juga kemudian akhirnya ketergantungan dia dipindahkan kepada pihak-pihak yang tidak punya kemampuan untuk menolak mudarat, mendatangkan manfaat, tidak bisa memberi, tidak mampu menahan. Makanya dialog-dialog antara Nabiullah Ibrahim ya, Khalilur Rahman, dengan Raja Namrud yang pernah kita ceritakan ketika jenis kesyirikan antara Fir'aun dengan Namrud berbeda. Masih ingat gak? Bentuk kesyirikan antara Namrud dan Fir'aun berbeda. Masih ingat? Ada yang bisa menjelaskan? Bentuk kesyirikan Fir'aun apa? Mengakui dirinya
Tuhan gitu. Kalau Namrud tandingan Tuhan, masya Allah. Masih ingat berarti antum? Kalau Fir'aun sama sekali menolak adanya Tuhan. Akulah Tuhan, sampai buatkan kepada Haman, tolong buatkanlah tangga yang tinggi. Mana sih Tuhan yang didakwakan oleh Nabi Musa? Wah Namrud, aku juga Tuhan. Iya. Sampai akhirnya oleh Nabi Ibrahim, kalau engkau Tuhan, Tuhanku mampu menghidupkan dan mematikan, gitu kan kisahnya ya. Maka si Namrud yang bahlul ini, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Datang dua rakyatnya yang dihukum mati, kemudian kata dia, yang satu tetap diponis mati, tuh aku mematikan dia. Yang satu nggak jadi diponis, tuh aku hidupkan dia. Bahlul. bukan begitu maksud mematikan dan menghidupkan ya. Maka digeser oleh Nabi Ibrahim. Oke, masih bisa ngeles nih si Namrud dengan kebahlulannya. Yang dimaksud bisa menghidupkan dan mematikan bukan begitu. Maka kata Nabi Ibrahim, kalau engkau Tuhan berarti engkau mampu melawan sunatullah penciptaan Tuhanku. Kalau Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Kalau engkau Tuhan, engkau harus bisa melawan sunatullah, terbitkan matahari dari barat. Speechless dia, nggak bisa kalau itu. Mau ngaku Tuhan dari mana lagi? Taib. Maka ketika memindahkan kekhususan ilahiyah dalam bentuk tidak mampu menolak mudarat, mendatangkan manfaat ya. Kemudian kata Imam Nuqayyim, wala mautan, tidak bisa mematikan, wala hayatan, tidak bisa menghidupkan, apalagi wala nusyuran, membangkitkan. Udah ya. Imam Nuqayyim ingin mengingatkan kepada kita, siapa sih tandingan Tuhan yang kalian jadikan segala bentuk ketergantungan, bahkan dinisbatkan kepada dia kekhususan ilahiyah, dia berkemampuan seperti mana, dia nggak bisa mematikan, nggak bisa menghidupkan, apalagi membangkitkan. Fadlam an ghairihi syabihan liman lahu al-amru kullu. Siapa lagi yang mau berbuat penyerupaan Allah dengan makhluk yang seluruh perkara di genggaman Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah ketika menegaskan tentang bagaimana buruknya orang-orang yang menyekutukan Allah dalam surah apa? Surah Az-Zumar ya. Surah Az-Zumar di ayat ke 67, wa ma qadarullah haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya mengagungkan Allah. Yang akhirnya mereka mengangkat tandingan Allah, padahal kemahakuasaan apa? Wassamawatu matwiyatum biyamini, nanti langit akan dilipat. Wal ardra qabdatu, langit bumi digenggam, langit dilipat. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan ya. Dari apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah menegaskan ketika para pelaku kesyirikan mereka begitu hinanya memperlakukan Allah ya tidak sebagaimana mestinya. Fa azimatu al-umuri kulliha biyadayh, ditegaskan lagi Imam Al-Qayyim, semua urusan perkara di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kelemahan kita sering menyebutkan doa yang dalam zikir pagi dan petang yang harus selalu kita jaga apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Enggak ada yang sanggup dikasih urusan sekejap mata pun kita enggak ada yang sanggup mengurus. Adapun Allah mengurus kita dengan detail seperti dalam surah Ar-Rahman apa? Kullu yaumin huwa fi sya'n, setiap hari urusan Allah mengurus kita semuanya, bahkan secara rinci detail masing-masing kita diurus oleh Allah semuanya. Wa ma taskutu waraqah illa ya'lamuha, tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Allah urus semuanya. Meskipun dengan hikmah Allah mengutus para utusannya untuk mengurus atas perintahnya hal-hal tertentu dengan adanya para malaikat, tapi Allah tahu, tanpa ada utusan para malaikat itu Allah tahu. Sebagaimana ada yang keliru ketika malaikat yang bertugas shift siang dan malam naik
ngirim laporan ke Allah, kemudian Allah nanya, kaifa tarakta ibadi, bagaimana kondisi hambaku ketika engkau tinggalkan. Ada yang berpikiran dengan hadis, kok Allah nggak tahu sih tentang kita sampai nanya ke malaikat. Bukan begitu memahami dalil, itu hikmah Allah. Pasti ada hikmahnya dengan mengutus malaikat, kemudian terjadi dialog tersebut. Dan bukan area kita mempertanyakan perbuatan Allah. Innahu la yus'al wa antum tus'alun. Allah enggak akan ditanya, kita yang akan ditanya, dihisab nanti. Tapi segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa marji'uha ilaih. Dan segala urusan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak di atas segala kelemahan, pengakuan kelemahan kita, maka ketika di titik kondisi kita yang kehilangan, maka kita diajarkan mengucapkan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dalam surah Luqman, ya, banyak diceritakan tentang perkara-perkara ini, semua urusan di genggaman Allah. Setelah menceritakan kisah Luqman, ya, maka di mushaf kalau Rasmul Utsmani berarti lembar halaman yang ketiga di surat Luqman menjelaskan tentang semua urusan kembali kepada Allah, semua urusan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Nah, ini akidah kita nih. Dengan masyiah Allah yang mutlak, absolut, prerogatif. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Ini akidah kita. Ya, masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Rek dihalang-halangi kumaha ge tetap terjadi. Ya. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, mau diupayakan apapun enggak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendaki. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang bisa menahan kalau Allah ingin memberi. Pokoknya anugerah ini harus sampai kepada fulan fulana. Siapapun yang menghalangi, seberapapun banyak manusia berupaya menghalangi, enggak, tetap akan sampai kepadanya. Wala mu'ti lima mana'a. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah menghalangi. Contoh apa? Kisah Abu Thalib kan banyak sekali faidahnya. Nabi sebaik-baik mu'alim, sebaik-baik nabi, sebaik-baik dai ingin menyampaikan hidayah, kalau Allah menghalang hidayah tidak akan sampai kepada Abu Thalib. Enggak sampai. Enggak sampai, ya. Dengan hikmah Allah tentu saja, ya. Ada hikmah yang kadang bisa kita singkap, ada yang tidak. Bal idza fataha li abdihi baba rahmatihi. Tapi ketika Allah membukakan bagi hambanya apa yang menjadi rahmatnya, la yumsikuha ahadun, gak akan ada yang bisa menahan. Udah, kalau Allah ingin curahkan segala bentuk ihsannya, kebaikannya, anugerahnya, karunia-Nya. Makanya Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, ya, asyru qawaida min tazkiyatin nafs, asyru qawaida min afil istiqomah, tetap poin pertamanya beliau menyebutkan minnatun ilahiyah wa rahbatun rahbaniyah. Itu mutlak anugerah murni pemberian Allah itu. Makanya nggak ada yang bisa menahan, ya, kalau sudah Allah ingin curahkan karunia kepada hamba yang Allah pilih, ya. Kemudian juga wa in amsakaha anhu lam yursilha ilaihi harun. Kalau memang Allah sudah menahan satu perkara nggak akan sampai, ya sudah. Siapapun yang mengupayakan untuk ingin sampainya urusan tersebut nggak akan sampai. Famin akbahi at-tashbih tashbihun hada al-ajiz al-faqir bidzati bil qadir al-ghani. Nah, ini nih. Maka kondisi yang paling terburuk dari jelasnya pelaku kesyirikan menyerupakan kekhususan Allah dengan makhluk adalah menyamakan antara pihak yang lemah, yang fakir dengan zat yang maha kuat dan maha kaya. Kita lemah, kita semuanya fakir. Antumul fuqara ilallah, ya. Kita semuanya fakir, terbatas. Kalaupun tidak terbatas, ada batasannya orang pengen memberi. Enggak terus dikasih terus, enggak.
Kalau Allah justru ketika kita banyak minta, semakin banyak pemberiannya. Dan semakin senang ketika banyak kita minta. Tadi yang Anda sebutkan ya. Kenapa kesyirikan menjadi dosa paling besar? Karena menyerupakan, downgradekan ke maha kuasa, ke maha seluruh nama-nama dan sifat Allah dengan makhluk yang lemah. Wa fi sahih, dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasanya Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba, dan siapakah yang lebih zalim ketika dia menjadikan yakhluqu khalqan ka khalqi, ketika dia berbuat menciptakan seperti makhluk apa yang aku ciptakan. Itu kedoliman. Makanya ini masuk hadis dalam bab apa? Ada yang tahu? Larangan membuat apa? Patung, gambar makhluk bernyawa. Nah, kata Imam Al-Qayyim, dengan hadis ini larangan menyerupai dalam bentuk fi'liyah perbuatan Allah dalam mencipta. Kan Allah mencipta kita nih, makhluk. Kemudian ada sebagian kita yang membuat patung, makhluk, gambar makhluk bernyawa. Itu sudah termasuk dosa besar. Menyerupakan penciptaan, membuat dari sisi perbuatan Allah. Apalagi menyematkan sifat-sifat Allah kepada makhluk, itu lebih bahaya lagi, lebih besar lagi. Ini termasuk larangan. Ya. Falyakhluqu dzarratan, maka bentuk kedoliman mereka ketika ingin menyerupai perbuatanku dalam menciptakan, ya sudah, cobalah buat oleh engkau dzarratan. Dzarrah. Entahlah mau benih kek, mau atom kek, mau biji-bijian ya. Au yakhluqu habbatan, buat benih sok. Benih, satu benih yang bisa akhirnya tumbuh menjadi tanaman, tetumbuhan, menjadi sumber konsumsi. Ya. Atau sering dikasih contoh oleh para ulama, buatlah sebutir telur yang kalau dierami bisa menetas. Kalau kata Al-Ustaz Al-Fadil apa? Yang ada telur Cina cuma diceplok doang, bukan buat menetas. Bikin telur yang bisa dierami terus menetas, enggak ada yang bisa. Iya. Au yakhluqu sya'iratan, atau membuat benih gandum sok. Dari benih gandum buat oleh kalian bisa tumbuh kemudian sebagaimana bisa menjadi makanan pokok ya. Fanabbahu bidzarrah wasya'irah ala ma huwa a'dhamu minha wa akbar. Maka mereka enggak ada yang mampu bikin benih, bikin biji, termasuk dalam riwayat yang lain bikin apa? Lalat, serangga, bikin nyamuk. Apalagi untuk membuat perkara yang besar ya. Tapi maka inilah apa yang ditegaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dari hakikat kesyirikan, namun jenis yang kedua. Nah, Mukhtasir yang membuat Mukhtasar ini tidak menjelaskan jenis yang pertama. Kalau di dalam kitab aslinya ada. Maka bagaimana bentuk jenis hakikat kesyirikan yang pertama tadi apa? Yang tasyabbuh bil khaliq, menyerupakan diri dengan al khaliq. Pertama tadi punya kesombongan, bersikap sombong dan angkuh di muka bumi, itu termasuk at-tasyabbuh bil khaliq, upaya penyerupaan diri dengan Allah. Kenapa? Karena yang punya hak untuk menyombongkan diri hanyalah Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-kibriya'u izari wal 'adhamata ridai. Kesombongan itu kainku atau sarungku, dan keagungan itu selendangku. Faman naza'ani minhuma, maka barang siapa yang menggangguku dengan salah satu sifatku itu, faqadzabtuhu finnar, maka aku lemparkan dia ke dalam neraka.
Maka enggak boleh ada yang memiliki sifat sombong sehingga kesombongan menjadi dosa besar sampai Nabi ancam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar, tidak akan masuk surga barang siapa yang ada pada hatinya penyakit kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Masya Allah sudah maghrib. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua tadi ada merasa agung dengan perendahan orang-orang kepada dirinya tadi. Orang-orang ruku, orang-orang ngesot, orang-orang merangkak, orang-orang sujud kepada dirinya. Tokoh-tokoh yang mungkin berbuat kezoliman. Ya berarti puncak tokohnya ya Fir'aun dan raja-raja kafir dulu ya. Sekarang jangan banyak ikut-ikutan lah yang dianggap ulama, kiai, tuan guru. Yang kemarin sempat viral ya, yang nyiarin stasiun televisi ini yang kena demo semuanya yang punya nama sama. Yang gak di demo cuma dua. Apa itu? Transgender sama transformer ya. Transgender sama transformer gak di demo. Semua trans yang lain di demo. Karena memberikan edukasi meskipun mungkin ya monolognya perlu diperbaiki, terlalu menyakiti mereka mungkin ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab aslinya, dua hakikat kesyirikan dalam bentuk penyerupaan diri dengan Allah adalah tadi bersikap sombong ya, angkuh di muka bumi. Kemudian yang kedua merasa bangga ketika ada orang-orang yang ruku, sujud dan perendahan diri yang lainnya. Ini pun termasuk hakikat kesyirikan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai satu pasal tentang hakikat kesyirikan. Adapun tentang berburuk sangka kepada Allah termasuk dosa besar akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, dan insyaallah itu adalah tahun depan ya, tahun depan ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, silakan adzan dulu. Kalau ada pertanyaan nanti selesai adzan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, adzan dulu saja. Tapi kalau ada pertanyaan silakan sampai jeda iqamah nanti. Ada pertanyaan? Iya, mangga. Taib. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bermanfaat tentang larangan membuat gambar makhluk bernyawa. Apakah ada batasannya, Taib? Ana tidak memperdalam dalil-dalil tentang hal tersebut karena waktu yang membatasi kita. Di antara dalil yang sangat tegas tentang perbuatan tersebut termasuk dosa besar adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Kata Nabi, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya adalah al-musawwirun. Ditanyakan siapa al-musawwirun? Alladzina yudahuna fi khalqillah. Mereka yang menyerupai penciptaan Allah. Maka disebutkan oleh Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kemudian oleh Imam Ibnu Abdul Bar juga disebutkan ya. Maka yang dimaksud adalah termasuk larangan membuat gambar makhluk bernyawa dan patung-patung yang menyerupai makhluk bernyawa. Adapun tadi makna hadis yang kenapa tidak membuat biji-bijian ya, maka di antara para ulama diperbolehkan kalau pemandangan alam boleh. Nah sekarang siasatnya di antaranya adalah kapan makhluk gambar tersebut benar-benar menyerupai makhluk bernyawa, ketika dalam hadis yang satunya lagi ketika nanti diperintahkan fayanfuhur ruh, maka tiupkan ruh agar mereka hidup nanti di hari kiamat. Maka dipahami oleh para ulama gambar tersebut, makhluk bernyawa tersebut utuh, sehingga nanti di hari kiamat dari perbuatan dosa besar dia menandingi Allah dalam perbuatan mencipta, suruh niupin ruh. Nah sekarang penjelasan dari para ulama diantaranya bagaimana kalau ada untuk kebutuhan gambar makhluk bernyawa agar tidak masuk dalam larangan tersebut. Diantaranya kalau ada perlakuan terhadap bagian anggota tubuh tersebut secara umum memungkinkan dia tidak bisa menjadi makhluk bernyawa atau benda mati, maka diperbolehkan. Seperti kalau gambar akhirnya lehernya diputus ya, lehernya terpisah, mungkin nggak makhluk hidup? Makhluk hidup apa yang lehernya terpisah?
Atau mukanya dihapus ya. Ada kepala tapi nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada bibir, nggak ada, ya pokoknya nggak ada bagian organ tubuh yang itu termasuk hal-hal yang dari sebagian para ulama termasuk keringanan ya. Tapi yang menyerupai jelas-jelas gambar makhluk hidup bernyawa utuh, itu yang jelas disepakati terlarang keharamannya secara mutlak. Maka untuk thariqah ta'lim, untuk metode pembelajaran ya diantaranya dalam buku-buku panduan anak kita ketika mengajarkan misalkan a'dha'ul jismi, anggota badan, kita harus visualisasi yang ngasih gambar. Maka terkadang lehernya diputus, mungkin gak makhluk bernyawa? Enggak. Atau sebagian anggota tubuhnya hilang yang memungkinkan dia pun tidak utuh sebagai makhluk bernyawa. Kemudian ada batasan pengecualian lu'bah, boneka ya. Meskipun kata para ulama yang lebih ketat pendapatnya adalah kalau dalilnya tentang Aisyah ketika Nabi datang kemudian menerbangkan boneka yang kata dia dijawab ketika itu adalah kuda, kemudian kata Nabi, kuda mana yang bisa terbang? Kuda Nabi Sulaiman. Nabi tersenyum, tidak menghardik Aisyah, dari mana sih kuda bisa terbang, yang benar aja enggak. Karena memang fase usianya bermain-main. Maka sebagian ulama menyebutkan kalau lu'bah boneka pengecualian. Tapi lebih aman juga bonekanya jangan boneka yang mirip sekarang, mirip makhluk hidup. Ya. Janganlah ya. Mungkin kalau laki-laki robot-robotan masih oke lah ya. Mobil-mobilan, robot-robotan yang bisa apalah transformer seperti itu. Yang pasti makhluk bernyawa yang ketika nanti konsekuensinya di yaumil qiyamah tinggal Allah perintahkan coba tiupkan ruh karena engkau sudah menandingi penciptaanku. Kemudian dalam hal ini adalah foto. Kalau foto beda, bukan membuat gambar makhluk hidup, bukan. Dia hanya tahwilun nadhari, memindahkan objek aja kan. Tapi pendapat yang lebih aman, jangan gampang-gampangin masalah foto. Sesuai hajat kebutuhan aja lah. Ya. Untuk ta'aruf ya, Teguh ya. Boleh ya. Untuk ta'aruf boleh. Sampai nanti walimatul urusnya ya. Barakallahu fiik. Kalau foto lain hukumnya dengan gambar makhluk bernyawa ya. Seperti itu yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masih ada? Cukup? Tapi kalau nggak ada kita cukupkan ya kajian kita pada kesempatan lepas kerja kali ini, menyelesaikan satu pasal tentang hakikatus syirki yang bisa Anda jelaskan ya. Dari apa yang dijelaskan oleh para asatidah adalah demikian tentang hakikatus syirki yang dibawakan oleh Al-Musannif Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.